Banyak masyarakat Indonesia yang goblok dan terbuai sama janji-janji manis dari para franchisor. Apakah lu salah satunya? Mari kita bahas di video yang satu ini. Hai, selamat datang di Mentor Public Speaking bersama dengan gua Samuel, dan gua hari ini bakal bahas kenapa orang membeli franchise dan benarkah kita membutuhkan franchise. Nah, apa kaitannya sama public speaking ya? Karena gue melihat salah satu sosok namanya siapa ya? Namanya Krisna kalau nggak salah ya, Pak Krisna, di mana dia dengan kemampuan public speakingnya ternyata bisa bikin banyak banget bisnis dengan kemampuan cuman ngomong doang. Oke? Mari kita bahas. Kenapa orang membeli franchise? Pada dasarnya karena si brandnya sudah dikenal ya. Jadi kita sudah tahu mungkin franchise itu dari nama artis, mungkin franchise itu dari sebuah perusahaan yang sudah terbukti penjualannya, tokonya rame gitu kan ya. Gua anggap aja misalnya Dada Bredar, atau mungkin Chat Time gitu ya, atau mungkin Indomaret. Jadi tokonya kan proven rame tuh. Mereka sudah melakukan riset barang-barangnya yang proven laku, dan kita tinggal ngikutin aja sih. Itu. Yang kedua juga karena sudah ada sistem SOP dan manajemen yang tinggal kita ikutin ya. Yang ketiga, ada support dari pusat. Jadi kalau misalnya karyawannya kenapa-kenapa atau mungkin butuh bantuan training untuk karyawan baru, ya pusat bisa bantu siapin sih gitu. Yang keempat, juga kita bisa dapetin konsumen dengan lebih gampang. Ya karena brandingnya udah kuat. Jadi kalau misalnya seorang konsumen mencari suatu benda dan benda itu sudah terasosiasi dengan si brand tersebut, ya udah nggak usah susah-susah, nggak usah ngiklan-ngiklan lagi. Si konsumen bakal langsung nyari benda tersebut ke franchise yang sudah punya nama, ya, artinya sudah terbranding gitu ya. Yang berikutnya, karena bisa dapetin ROI yang proven ya. Dasarnya karena si konsumennya rame, brandnya udah terkenal, sistem manajemennya bagus, dan itu menjadi data pendukung bahwa ROI ini bakal gampang didapetin, yaitu bisa menjadi daya tarik kenapa orang pengen beli franchise tersebut. Yang berikutnya karena adanya kredibilitas ya untuk mengakses modal ya. Siapa tahu dengan adanya kita beli franchise terbuka lagi nih peluang untuk networking sama orang lain ya. Dimana kita kalau butuh scale up atau butuh pengembangan karena lokasi kita lebih ramai dibandingkan lokasi franchise yang lain, ya kenapa enggak kita bisa dapat pendanaan atau mungkin kerja sama bareng bersama dengan si pemilik usaha ya kan, ngembangin usaha apa gitu kan. Tapi kita kurang modal, kita bisa minta ke mereka gitu. Nah terus kita juga bisa dapetin komunitas dan networking yang kuat. Siapa tahu di lingkungan para franchisee ini memiliki sebuah paguyuban gitu kan ya, dimana mereka juga punya usaha-usaha yang lain. Kita bisa saling ketemuan, saling bernetworking, dan siapa tahu ada peluang usaha yang baru yang membuat pintu rezeki kita lebih kebuka. Lalu kita juga bisa dapetin inovasi dan pengembangan berkelanjutan ya. Dimana gini, franchisor biasanya tuh sebagai seorang founder ya. Sebagai seorang founder, namanya idenya dari dia bisa mendapatkan feeling, dia punya pengetahuan di bidang tersebut, dan pada akhirnya ini membuat dia bisa melihat celah dan ceruk pasar yang mungkin belum terjamah based on dia punya feeling, pengetahuan yang bakal melahirkan yang namanya inovasi. Oke, lu setuju nggak? Jadi kalau kita kan hobi sesuatu ya, kadang-kadang kita bisa melihat nih, loh kok orang itu belum ngelakuin ini ya? Harusnya kan ngelakuin ini. Nah, itu disebutnya ada market gap tuh ya. Jadi kita bisa ngelihat market gap tersebut, celah pasar yang belum terjamah ya karena kitanya hobi dulu, dan biasanya pengamatan nih bakal dimiliki oleh seorang founder ya. Kita sebagai seseorang yang membeli franchise, ya udah tinggal ini aja sih, tinggal nunggu inovasi dari dia aja, dan kita tanyain aja alasannya kenapa lu mau melakukan inovasi seperti ini. Nah, sekarang kenapa gue mau bilang banyak masyarakat Indonesia yang goblok yang terbuai sama janji manis dari para franchisor ini. Oke, jadi kuncinya adalah the power of headline and copywriting. Oke? Jadi yang namanya kita membuat iklan ya, kalau kita ahli copywriting, biasanya kita akan tahu nih headline-headline seperti apa aja yang bisa membuat orang tuh terbuai dan tergugah hatinya untuk segera membeli para penawaran dari para franchisor ini. Biasanya headline adalah autopilot, gak usah diurus, bisnisnya jalan sendiri, ROI-nya cuma setahun, oke? Kemudian nanti orderan dicariin, karyawan ditrainingin, sepi kita bantuin. Ya, pokoknya owner tinggal duduk manis, ya, invest duduk manis, duit datang sendiri. Oke? Ya kita yang
posisinya di franchise yang mungkin lagi butuh ya sebuah usaha, tempat kita kosong, kita lagi panik, lagi cemas, melihat iklan-iklan seperti itu biasanya langsung tergugah, pengen langsung beli karena kita kan ya namanya kita lagi ada sakit, pengen buru-buru diobatin ya. Ada kebutuhan untuk segera dapetin peluang usaha, ya duit mah kita ada sih, tempat kita ada, tapi kan kita bingung aja mau ngapain, nggak punya ide ya. Ditawarin iklan seperti itu, ya tampaknya bagus gitu kan, ya sudah langsung dibeli. Ya pada akhirnya ketika janjinya nggak ditepatin, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dimana kita nggak bisa duduk manis nih ya, nggak bisa tuh usahanya jalan sendiri, tetap kita butuh promosi, kita butuh cerita ke orang, kita butuh usaha lah untuk membuat usaha kita rame. Pada akhirnya kita jadi kesel sendiri sama para si franchisor ini. Oke? So, kenapa gue buka elemen-elemen yang dibutuhkan sebelum lu membeli sebuah franchise? Ya karena takutnya ketipu ya. Beli franchise yang worth it, yang bagus. Pengalaman gue pribadi ya. Pengalaman gue pribadi biasanya di atas 200 jutaan lah. Dan itu sudah proven, mereka jalan. Oke? Nah, kemudian kenapa juga sebuah usaha itu harus berjalan selama 5 tahun terlebih dahulu baru boleh di franchise-in. Itu ada aturannya kalau salah. Ya, karena ya itu sudah proven usahanya jalan gitu. Proven customer-nya udah ada. Terus persona customer-nya juga udah kebentuk. Jadi ketika dia bercerita sama si para franchisee yang mau beli usahanya ini, udah jelas tuh gambaran customer-nya gimana. Kalaupun si franchisor ini membutuhkan si franchisee ini supaya mempromosikan usaha, para franchisor bisa menerangkan, bro, sis, pak, bu, nanti kalau mau cari konsumen, tipikalnya seperti ini ya. Karena mereka-mereka ini yang biasanya beli ke tempat kita. Nah, Bapak Ibu, dengan brosur seperti ini, dengan marketing kit yang kita sediakan, dengan website yang kita sediakan, nanti tawarinnya kayak begini ya, ngomongnya kayak begini ya. Nah, itu yang diajarin ke para franchisee ini. Gitu poinnya. Oke, kegoblokan hakiki yang kedua ya. Ini dan gue ngalamin langsung. Jadi gue pernah goblok tuh waktu itu. Oke, di mana gue terbuai sama proposal-proposal dari para franchisor ini ya, di mana dengan perhitungannya seperti apa, dan sekarang kita bisa bikin perhitungan itu di ChatGPT. Di mana sebulan dengan omset sekian, nanti bisa HPP sekian, kita bakal dapat profit sekian, di mana dengan modal sekian kita bakal dapat ROI dalam waktu setahun ya, dengan ditunjukkan hitungan-hitungannya. Nah, kebanyakan salesnya juga bakal di training seperti ini ya. Oh, Bapak, nanti kita cari ini proven ya. Kita sudah punya banyak outlet di lokasi A, di lokasi B, di lokasi C ya. Yang mana kadang-kadang orang tuh nggak ngecek lokasi A di mana, B di mana, di C di mana ya. Mungkin karena faktor malas atau nggak enakan ya. Takutnya kalau kita ngecek kok nggak percaya, jadi takutnya menyerang ego si franchise ini ya, calon franchise ini. Jadi biasanya ada faktor si para franchisor ini akan men-training salesnya. Dia memberitahukan, biasanya tuh para business owner ini, calon business owner ini yang punya duit ini, mereka nggak enakan, nggak ngerti lah urusan bisnis lah. Udah pokoknya lu bilang aja punya lokasi A, B, C, D, F, G gitu ya. Ya udah. Nah, poinnya adalah punya banyak lokasi A, B, C, D, F, G mungkin benar, oke? Tapi apakah masih buka? Itu poinnya ya. Masih buka nggak? Yang kedua, apakah mereka benar-benar berjalan sesuai dengan janji yang ditawarkan sama si para franchisor ini? Itu kita nggak tahu. Karena kan kita juga nggak nanya ke mereka langsung ya. Biasanya ya, masa kita telepon ya? Biasanya jarang nih orang akan makan ini. Halo Pak, saya mau beli franchise nih dari merek A. Bapak, so far gimana Pak? Apakah jalan? Apakah bagus? Ya kan kita biasanya jarang melakukan itu ya. Yang ada ya, udah percaya-percaya aja gitu. Apalagi salesnya janjinya manis dan sebagainya, buru-buru pengen closing. Mereka akan melakukan yang namanya over promise. Ya, sales ini akan melakukan over promise ke para franchise ini, calon franchise ini. Pokoknya franchise ini mau apa? Iya, oke, siap. Everything lah, pokoknya serba iyalah. Apa yang mana belum tentu akan dilakuin. Oke, jadi kegoblokan hakiki yang ketiga ya. Kenapa kita membeli franchise yang menawarkan janji manis? Ya karena kondisi kita itu lagi dalam kondisi panik, cemas, dan gak bagus sih. Nah, sesuatu yang membuat kita panik, cemas itu bakal menurunkan logika kita. Kita nggak akan bisa mikir secara jernih, dan kita akan lebih cepat mengambil keputusan karena kita dalam kondisi yang panik, ketakutan, dan juga penuh dengan kekhawatiran ya. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan yang bagus, pastikan kita dalam kondisi yang kepala dingin dan sudah melakukan riset terlebih dahulu. Nah, itu bisa membuat keputusan kita bakal bagus. Nah, kalau teman-teman pengen mengambil keputusan yang bagus, gue ada sebutin kan tadi di awal, gimana cara kita membeli franchise ya. Elemen-elemen yang tadi 8 piece gue sebutin itu sebisa mungkin terpenuhi semua. Itu bagus banget sih ya. Tapi kalau enggak pun ya minimal 3-4 lah ya. 50%-nya dapat lah. Dan kalau 50%-nya dapat, kita akan punya alasan yang lebih clear kenapa kita beli franchise tersebut. Jadi menurut gue jangan terbuai karena headline copywriting,
sales yang semangat atau mungkin testimoni yang bohong ya, atau mungkin karena perhitungan ROI yang seolah-olah bagus padahal mah belum tentu gitu ya. Kita kadang-kadang malas mikir aja ya, jadi terbuai sama hal-hal tersebut. Poin berikutnya mau gue bahas adalah bener nggak sih kita harus beli franchise? Ya, itu poinnya. Kadang-kadang kan kita memang bingung nih mau usaha apa. Dan really, we need franchise gitu. Gue punya pengalaman pribadi ya. Jadi kan ada nih usaha namanya salonmobilbandung.id. Oke? Awalnya tuh mau beli franchise. Ya, seriously, ini kita mau beli franchise karena merasa nggak punya pengalaman, terus merasa nanti marketingnya gimana, terus merasa takut nggak ada konsumen, bahan bakunya apa, everything lah, jadi serba bingung ya. Tapi kebetulan bokap gue ini, dia hobi di bidang mobil ya. Jadi sudah terbiasa moles, sudah terbiasa ngeriset-riset sabun. Koleksi sabunnya juga di rumah banyak banget ya, koleksi kompon banyak, koleksi wax banyak, nano coating aja belum punya tuh. Apa tuh nano coating baru tahu. Ya. Nah, jadi kita datanglah ke pameran, riset-riset, terus kita juga nonton podcast lah gitu. Sampai akhirnya ketemu sebuah merek yang kayaknya sih oke. Hubungin tuh ke si merek tersebut, di mana ownernya ngomongnya keren dan dia juga meluncurkan sebuah merek franchise yang looks kayaknya menjanjikan sih. Oke, akhirnya kita kontakkan, diprospekkan sama ownernya langsung, dan akhirnya kita terbuai untuk memberikan DP ya. Udah beres. Cuma di part kita mau ngelunasin, itu kita minta waktu ke dia. Pak, kita nggak bisa lunasin ya, soalnya ini kan harus beresin dulu nih, lokasinya di renov dulu. Ya ini kita DP mah udah DP dulu aja, dan jadilah ya. Tanda ikatan bahwa kita serius, tapi kita belum lunasin, karena lunasin nanti aja. Kalau lunasin kan berarti nanti kan barang langsung dikirim. Ya kita belum siap ya ngapain gitu kan. Ya udah, akhirnya just DP, pelunasan nanti aja pas sudah beres sih gedungnya. Kurang lebih 4 bulan kemudian. Oke? Nah, sambil kita ngeberesin si lokasi tempat auto detailing salonmobilbandung.id ini, ya udah sambillah si bokap gua menekuni lebih dalam, belajar apa sih auto detailing, apa sih nano coating, terus mencoba melatih cara moles dan sebagainya, belajar mesin, terus mencoba rekrut karyawan lah sendiri dulu lah gitu ya. Terus marketingnya gimana? Ya gua coba-coba bikin konten, lihat-lihat dari kompetitor cara bikin kontennya gimana. Terus ya udah, singkat cerita akhirnya gue bikin konten. Bokap juga sudah menekuni ya barang-barangnya apa aja, terus dia juga belajar bahan baku apa yang terbaik untuk tipikal cat tertentu dan sebagainya. Jadi dia menekuni lebih dalam lah. Sampai di suatu ketika kita butuh reason nih, kenapa kita harus membeli dan melunasi franchise tersebut ya, karena kalau harus dilunasin itu kan mahal banget harganya. Akhirnya kita mencoba mencari alasan ya, salah satunya dengan melakukan riset seperti yang tadi gue bilang di awal ya. Apakah dia punya komunitas? Apakah mudah dapat konsumen? Apakah SOP-nya bagus? Apakah brandnya sudah dikenal gitu ya? Jadi gue juga melakukan riset nih, apakah benar-benar si owner ini suka sama bidangnya? Tampaknya sih enggak ya, tampaknya enggak. Dimana ownernya ini lebih banyak jalan-jalan gitu kan ya. Waktu itu lebih ke sibuknya partai politik, benar-benarnya dunia otomotif gitu. Terus ownernya juga kayaknya lebih sibuknya ke kehidupan keluarga ya. Ini kontennya kok terasa seperti personal vlog ya daripada dunia auto detailingnya. Jadi kalau menurut gue, figur nih yang rasanya lebih otomotif banget kan kayak Fitra Eri gitu kan ya, Ridwan Hanif gitu. Ini kok kayaknya enggak yang kayak begitu ya. Ya followers banyak sih, tapi secara story dan kehidupan sehari-harinya kayaknya nggak begitu ya. Dari situ gue mulai ragu-ragu ya. Really gue harus melunasi gitu kan, bokap gue juga jadi ragu-ragu ya. Akhirnya kita mencoba jalanin sendiri dulu ya, sebelum melunasi nih. Ya udah, gue melakukan promosi ke teman-teman, juga bikin konten Instagram, melakukan ads juga sendiri, ya everything sendiri lah. Sampai bisa dapat customer. Lumayan juga tuh customernya. Baru-baru buka, ya seminggu dapat 5-6 ya. Dan mereka puas juga sih sama hasilnya. So far yang komplain, ada yang komplain ada. Tapi kita berikan garansi, silakan balik lagi. Kalau misalnya merasa kurang puas ya selama 7 hari. Kalau ada yang aneh-aneh atau kurang detail atau ada yang ketinggalan, monggo ya. Tapi kita sudah berusaha sebaiknya. Yang namanya usaha kan kadang-kadang memang ada baru-baru ya, ada human error ya. Ya sudah, kita sih sudah punya SOP, tapi kan kalau ada yang kurang, monggo silakan balik lagi aja. Itu garansi kita. Ya so far aman-aman aja dan sampai bisa bertahan 2 tahun sampai sekarang nih. Salonmobilbandung.id masih ada. Lo bisa lihat websitenya nih, masih ada. Dan Google Business juga masih ada ya. Udah, beres tuh. Jadi intinya di saat itu kita mencoba sendiri dan akhirnya jalan. Meriset segala macam, mencari alasan apakah kita butuh seorang merek franchise ini, ternyata hasilnya enggak. Ujung-ujungnya kita membatalkan kerjasama ini dan si pemilik brand tersebut marah ya karena kita nggak jadi
Oke, ya katanya sih karena gue mencuri idenya si dia. Ya hari gini ya, kayaknya kalau bukan ATM, ya semua orang juga ATM sih menurut gue. Tapi gue nggak tahu kenapa dia marah ya. Mungkin lagi banyak masalah di sana. Dan akhirnya gue yang kena dampratnya mungkin ya, kena batunya lah gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi poinnya di sini yang buat kita pelajari adalah kenapa kita bisa percaya dan tertarik sama brand tersebut. Ya pertama, kayaknya gue terbius sama personal brandingnya beliau ya, dimana followersnya banyak, muncul podcast di mana-mana, terus ngomongnya bagus, nggak banyak jeda ya lancar aja gitu. Jadi bukan topiknya lancar aja. Di situ gue terbuka, ih keren ya, kayaknya memang nih orang serius banget nih. Dan dia kan kayaknya juga banyak ngisi-ngisi seminar di perkuliahan gitu, kadang ngasih motivasi ya. Gue jadi kayak teringat seseorang ya, Mario Teguh ya. Ya jadi gue merasa sosok ini keren lah, jadi gue terbuai untuk membeli franchise-nya gitu. Terus desain IG-nya juga udah banyak ya, usahanya nih keren-keren, produknya juga kayaknya keren-keren ya, sudah banyak di endorse sama artis, yang mana kita juga bisa bayar sebenarnya artis tersebut. Oke, jadi sudah masuk surat kabar juga ya. Ya, kesimpulannya kelihatannya keren. Oke? Nah, itu aja. Jadi gue muncul pertanyaan ya di part gue ya. Bisa nggak sih gue melakukan hal demikian? Ya, bisa nggak? Dan bisa nggak kalau orang lain juga melakukan hal demikian? Poinnya adalah kalau lo bisa, kayaknya nggak butuh ya. Jadi poin di sini adalah kecemasan kita dalam membeli franchise itu sebenarnya selegor nurungin takut nggak punya orderan. Ya, kalau kita punya orderan, manajemen sih gampang lah. Ya bisa diatur. Terus kalau misal lu butuh mentor dan lu pengen ngatur manajemen rapi, lu bisa hire like a coach ya, atau mungkin like a trainer yang harganya lebih murah ketimbang kita itu membeli franchise yang mahal. Ya jujur aja ya. Jadi terus kalau lu butuh supplier nih untuk urusan barang-barang, kita bisa juga searching dari marketplace ya. Hari ini udah banyak ya. Atau lu googling aja ya. Itu kalau kita butuh supplier. Jadi poinnya adalah bagaimana cara datengin customer ataupun traffic ke dalam bisnis kita. Nah, kadang-kadang tuh kita terbuai sama kan orangnya. Maka memiliki kemampuan public speaking ini bisa membuat kita mendatangkan traffic lebih gampang. Ujung-ujungnya kita bisa mendatangkan customer dan bisnis kita ada omset ya. Gini pertanyaan gue ya, apakah kalau kita tergantung sama seseorang yang brandnya sudah terkenal, artinya toko kita bakal rame? Enggak ya, jawaban enggak ya. Tetap mesti lu sendiri yang promosi. Tapi, at least kalau misalnya lu sudah punya kemampuan public speaking dan lu bisa mendatangkan customer dengan usaha lu sendiri, dengan lu cerita seperti ini, biasanya PD kita bakal meningkat dan ternyata kayaknya gue nggak butuh dia deh gitu. Ya. Yang kedua ya, untuk membuat kita lebih pede, really kita butuh franchise gitu kan, membeli franchise. Basically ya, kalau lu coba ya searching, lu punya bukan searching, explore lu punya hobi, lu punya antusias ya. Jadi daripada lu membeli franchise, menurut gua coba lu riset deh. Riset di sini adalah lu cari benchmark. Misalnya kalau di gua gitu ya, calon mobil Bandung. Siapa nih benchmark yang keren di Bandung? Ya something like, ya udah gua sebut nama aja di sini. Skuto misalnya, Gorillas, Otopia, itu kan kayaknya perusahaan-perusahaan yang punya franchise ya di Bandung ya. Ya gua search, lihat aja, oh tokonya gini, displaynya gini, produknya ini ya. Terus gua melakukan ATM lah ya, lihat-lihat, oh gini cara kerjanya, gini. Oke, harganya sekian dan sebagainya. Gue udah lakukan riset sendiri, apalagi sekarang ya sudah ada ChatGPT, lebih enak tuh. Atau Google Game ini kan kita bisa riset lebih gampang. Nah, akhirnya setelah gue mengumpulkan semua data dan gue mencoba menjalankan sendiri, begitu. Nah, kalau lu pengen beli franchise, berarti kan konsepnya adalah lu cari benchmarknya siapa, role model maksud gua di sini, siapa jadi keunggulannya siapa, lu coba pelajarin. Nah, kalau lu merasa kayaknya susah sih ngejarnya gitu, ya udah silakan beli franchise ya dari dia. Kan susah. Ya dasarnya riset juga kan elemennya tadi ya, brand yang udah dikenal, nggak perlu ngiklan, konsumen datang sendiri gitu kan, atau mungkin SOP-nya terbentuk, ownernya memang passionate sama bidang yang dia tekuni gitu kan, jadi bukan cuman niatnya ngambil duit franchise-nya doang ya gitu ya. Terus inovasinya terus ada terus gitu kan, ya berarti ya kayaknya kalau parts itu gue susah deh ngejarnya deh. Oke, silakan beli franchise. Tapi kalau kayaknya lu merasa kayaknya gue bisa deh gitu, dan kayaknya gue lebih pintar dari dia, terus kayaknya gue bakal melakukan inovasi bakal lebih bagus dari dia inovasinya mati nih, stuck nih di sini doang, kayaknya gue bakal bisa lebih oke nih gitu. Ya udah, I think kayaknya lu harus coba dulu sih gitu ya. Tapi balik lagi itu semua, inovasi itu penting, tapi menurut gue ada yang lebih penting ketimbang inovasi ya. Ya manajemen penting ya, tapi akan jadi nggak penting kalau kita nggak punya prioritas yang lebih penting gitu ya. Jadi apa itu prioritas yang lebih penting? Adalah kemampuan ngomong, kemampuan menjelaskan, kemampuan bercerita, kemampuan storytelling di konten kita. Oke? Jadi dengan kemampuan-kemampuan seperti ini, itu yang membuat konsumen tuh attract sama kita ya. Ya
kalau kita ngomongnya sudah ke ranah konten yang berkaitan sama public speaking juga, kita ngomong itu nggak harus lancar-lancar juga sih, karena yang penting jangan ya. Jadi kalau misalnya lu ngomong seperti ini, lu bingung mau ngomong apa, diam aja. Karena kita bisa ngedit tuh, part dari ada diem, potong, nanti langsung terkesan kayak obrolannya nyambung gitu ya. Jadi jangan Oke? Yang kedua, sometimes kita kalau salah ngomong juga, kita bisa tutupin sama B-roll ya. Itu kan kalau ranahnya konten. B-roll di selipin video pengerjaan. Oke? Jadi kita communication via konten. Kalau lu udah punya kemampuan seperti ini, barulah lanjut ke manajemennya, baru lanjut ke advertising dulu, manajemen, baru innovation, ya. Terus baru ngomongin harga, profit dan sebagainya lah gitu ya. Itu ranahnya sudah ke accounting ya. Jadi kemampuan public speaking dulu yang harus dibenahin sampai akhirnya kita bisa dapat orderan. Kalau masalah atau manajemen itu bisa belakangan kalau orderannya sudah banyak ya. Karena sales cures all. Itu prinsip gue banget. Kalau duit udah banyak, mau ngapa-ngapain enak. Tapi kalau lu duit dikit ya, konsumen kagak ada ya, yang ada malah pusing ya, boro-boro mau ngatur-ngatur manajemen, males lah gitu. Oke? Gue nggak tahu apakah ini konteksnya gue ngomongin personal branding, ini branding atau public speaking, gue nggak tahu. Tapi yang gue omongin di sini adalah poinnya satu, kita membutuhkan kemampuan public speaking untuk bisa menarik konsumen ya, tapi ada koneksinya sama really kita beli franchise karena kita nggak bisa jualan gitu. Lu yang menilai lah. Oke, kalau lu suka dengan channel seperti ini ya, konten seperti ini dan yang membahas tentang communication skill, selling, negotiation, storytelling, public speaking, presentasi, monggo silakan aja subscribe channel Mentor Public Speaking. Sampai jumpa di video berikutnya.